Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam ibadah doa pagi dari rumah kita masing-masing. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kembali kita dimampukan Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah saat ini, kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah doa pagi saat ini kami lakukan dengan pertolongan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, yang kasih setianya kami rasakan mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 baitnya yang pertama, terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya ku dunia cermat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan, sungguh kami mau mengucap syukur untuk itu semua. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat, dibangunkan dalam sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau memampukan kami, menolong kami untuk memulai hari ini bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami, menaikkan setiap doa-doa kami. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, sebelumnya kami mohon kiranya Engkau sudi mengampuni kami, menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami, supaya apapun ibadah yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kami, mengerti, memahami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami juga untuk belajar mengampuni sesama kami, dan juga belajar untuk hidup berdamai dengan sekeliling kami. Makasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai 10. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian kebenaran Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan,
firman Tuhan, renungan untuk kita pagi hari ini saya beri judul Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara membawa nikmat. Kita mungkin pernah ingat judul ini, tidak asing lagi, sudah pasti sudah akrab dengan kita. Sengsara membawa nikmat. Atau ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Intinya sama, sengsara membawa nikmat. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah bimbang? Saya percaya tidak ada satupun. Tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu mulus saja tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan, tanpa kebimbangan. Pasti ada satu titik dalam kehidupannya, satu waktu dalam kehidupannya, dia ada dalam situasi seperti ini. Semua manusia, anak Tuhan yang paling taat sekalipun, saya percaya pasti pernah mengalami ketakutan. Bahkan firman Tuhan mencatat Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ketakutan, anak Tuhan sekalipun pasti pernah ada dalam titik ketakutan. Manusiawi, wajar. Apalagi jika kita sedang berada dalam keadaan yang seolah-olah tidak pernah selesai kesulitannya. Kekhawatiran, kebimbangan pasti pernah kita alami. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 41 menceritakan tentang keadaan bangsa Israel saat ada dalam pembuangan. Pasal-pasal ini bercerita tentang keadaan mereka saat ada dalam pembuangan. Kita bisa membaca mulai dari pasal 40 sampai ke bagian yang belakang tentang keadaan mereka. Bapak Ibu, kata pembuangan sendiri sudah menunjukkan status dan keadaan mereka. Kata pembuangan sendiri sudah menunjukkan siapa mereka, bagaimana keadaan mereka. Mereka bukan sedang rekreasi ke tempat lain, mereka bukan sedang transmigrasi atau dipindahkan ke tempat lain, bukan. Firman Tuhan katakan mereka dibuang. Kata pembuangan sudah menunjukkan status mereka, menunjukkan keadaan mereka. Bapak Ibu, dalam pembuangan tidak mungkin mereka bisa berlaku seenaknya dan sebebas-bebasnya bahkan untuk diri sendiri. Pembuangan, dalam tanah pembuangan, di tanah pembuangan, sudah pasti mereka hidup dalam ketakutan, mereka pasti hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran, keraguan, kecemasan. Apakah kami mampu bertahan dan keluar dari situasi ini? Apakah kami mampu bertahan di tengah situasi sulit ini, di tanah pembuangan ini? Atau pada akhirnya kami bisa keluar dari situasi seperti ini? Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tidak mudah. Saya percaya tidak mudah menjadi mereka. Di sini ditekankan jangan takut, jangan bimbang. Orang yang ada dalam situasi sulit pasti dia penuh dengan ketakutan. Orang yang ada dalam situasi sulit dia pasti penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Dan itu manusiawi, itu wajar. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan bimbang. Bapak Ibu, sebagai bangsa pilihan, pasti mereka juga mempertanyakan keadaan mereka. Mereka dipilih, mereka dipanggil, mereka diangkat, mereka dipisahkan, mereka dikuduskan dari bangsa yang lain. Dan sebagai bangsa pilihan mereka pasti mempertanyakan keadaan mereka. Apakah mereka dipilih? Apakah mereka dipanggil? Apakah mereka dikuduskan, mereka dikhususkan hanya untuk merasakan penderitaan? Apakah mereka dipilih, mereka dikhususkan hanya untuk merasakan kesulitan? Apakah untuk jadi bangsa pilihan pasti akan selalu menderita dan tidak ada kesenangan? Itu mungkin jadi pertanyaan bagi mereka. Apakah segini sulitnya menjadi bangsa pilihan?
Kalau seperti itu mendingan saya tidak jadi bangsa pilihan. Mungkin dalam pikiran mereka akan seperti itu. Karena percuma menjadi bangsa pilihan, percuma menjadi bangsa yang dikhususkan tapi pada akhirnya hidupnya hanya penuh dengan kesulitan. Saya percaya pasti dalam situasi tertentu mereka akan mempertanyakan, apakah saya hanya dipilih untuk merasakan kesulitan? Apakah saya dipilih, dikhususkan hanya untuk merasakan penderitaan? Apakah saya dipilih, dikhususkan hanya untuk dibuang ke satu tempat yang asing? Apakah hanya itu tujuan Tuhan memilih saya? Bapak Ibu, tapi pada saat-saat mungkin mereka menyerah, pada saat mungkin mereka putus asa, pada saat mungkin kecewa melanda mereka, pada saat mungkin mereka tidak lagi mau bertahan, pada saat mereka sudah tidak lagi mampu, ternyata di situ terbitlah pengharapan bagi mereka. Saat mereka merasa bahwa mungkin mereka sudah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi, tidak mau lagi, di situ terbitlah, di situ muncullah pengharapan bagi mereka. Ada berita keselamatan, janji keselamatan, akan janjinya, akan hadirnya seorang pembebas yang menolong mereka. Kita bisa baca pasal yang 40, di situ dikatakan berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ada berita keselamatan, ada berita kelepasan, janji keselamatan bagi mereka. Bahkan dikatakan, serukanlah kepadanya bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Ada berita kelepasan, ada janji keselamatan. Pasalnya yang ke-41, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, di tengah situasi yang mungkin sudah tidak lagi mudah bagi mereka, banyak yang mungkin mau menyerah, ada janji bagi mereka. Ada pengharapan bagi mereka. Bapak ini membuktikan bahwa ikut Tuhan. Jadi bangsa pilihan sekalipun tidak hanya bicara tentang mahkota, tapi bicara juga tentang salib. Jadi orang Kristen yang paling taat sekalipun tidak hanya bicara tentang mahkota, tapi bicara juga tentang salib. Terkadang kita hanya berpikir, aku anak raja, engkau anak raja. Kita hanya fokus kepada anak rajanya. Tapi kita lupa bahwa kita bukan hanya sekedar anak raja, tapi kita juga hambanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, bangsa pilihan sekalipun, tidak hanya bicara tentang kebahagiaan, tidak hanya bicara tentang kenyamanan, tetapi mungkin terkadang berbicara juga tentang penderitaan. Bicara juga tentang kesakitan, bicara tentang kesulitan. Bapak Ibu, perjalanan yang tidak selalu mulus dan lancar bagi bangsa pilihan Allah, tetapi pada akhirnya mereka disertai Tuhan sampai kepada tujuan akhir perjalanan. Jalan mereka tidak selalu mulus, jalan mereka tidak selalu rata, jalan mereka tidak selalu tanpa kabut, tanpa awan yang pekat. Tetapi pada akhirnya mereka sampai kepada tujuan perjalanan mereka. Bukankah itu yang paling penting? Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sama seperti bangsa Israel, kita pun dipilih Tuhan, kita dikhususkan Tuhan, kita dikuduskan Tuhan. Kita dipanggil menjadi anak-anak-Nya, kita dipanggil menjadi hamba-Nya, kita dipanggil menjadi pengikut-Nya. Apakah akan selalu mudah dan mulus?
Saya yakin bahkan tantangannya justru semakin berat. Terkadang saat memilih ikut Tuhan, tantangannya semakin berat. Saat memilih setia kepada Tuhan, saat mau memilih menjadi pengikut Tuhan, justru tantangannya semakin berat. Kita bisa baca banyak kesaksian, ada orang yang saat dia memilih ikut Tuhan, jalannya tidak mulus, jalannya tidak mudah, jalannya tidak lancar-lancar saja, bahkan tantangannya jauh lebih berat. Tetapi kita lihat, apakah mereka menyerah? Ternyata tidak. Salib sekalipun tidak menghentikan mereka mengikut Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah salib yang kita pikul sekarang, kesulitan yang kita pikul sekarang, menghentikan kita mengikut Tuhan? Atau sebaliknya, salib yang sekarang membuat kita semakin setia kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita dipilih, kita dipanggil, kita dikhususkannya. Mungkin tantangannya semakin keras, semakin berat. Mulai menyerah atau mau tetap bertahan? Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, ada janji Tuhan bagi kita. Yang pertama, Dia yang memilih kita, mana mungkin Dia akan meninggalkan kita. Tuhan bukan seperti manusia yang suka memberi janji dan harapan palsu. Tuhan bukan seperti manusia. Hari ini berjanji A, besok bisa berubah menjadi B. Hari ini berjanji setia, besok lusa bisa melupakan itu. Tuhan tidak seperti itu. Kita bisa baca ayat yang ke-8 dan ke-9. Di situ sungguh ditunjukkan, Engkau yang kupilih, Engkau yang kukasihi, Engkau yang kuambil dari ujung-ujung bumi. Aku memilih Engkau dan aku tidak menolak Engkau. Mungkin sekarang jalan hidup kita mengikut Tuhan tidak pernah mulus. Bahkan lebih banyak tantangannya. Tapi janji firman Tuhan hari ini, Dia yang memanggil kita, Dia yang memilih kita. Mana mungkin Dia akan meninggalkan kita berjalan sendirian. Kalau sekarang kita merasa sendiri, kalau sekarang kita merasa bahwa saya ditinggalkan Tuhan, mari mengoreksi diri kita. Karena sudah pasti, kitalah yang telah meninggalkan Dia. Tidak ada ceritanya Tuhan meninggalkan umat-Nya. Tidak ada ceritanya Tuhan melepaskan tangan kita. Yang ada, kitalah yang meninggalkan Dia dan kitalah yang melepaskan tangannya. Dia yang memanggil kita, Dia yang memilih kita. Percayalah, sesulit apapun, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Janji yang kedua bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Maut saja telah Dia kalahkan. Apa yang tidak sanggup Dia kerjakan. Ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan hari ini. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Kesulitan boleh datang, pergumulan boleh hadir. Persoalan tidak akan pernah berhenti. Ketakutan, kecemasan pasti hadir. Janji firman Tuhan, engkau punya Allah yang besar. Katakan pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang bahkan maut pun telah Dia kalahkan. Dia memberi kemenangan bagi kita. Walaupun kadang kemenangan versi kita dan kemenangan versi Tuhan itu berbeda.
Kemenangan versinya kita dengan kemenangan versinya Tuhan itu bisa saja berbeda. Kemenangan versi saya adalah mendapatkan segala sesuatu semua yang saya harapkan. Tapi kemenangan versi Tuhan terkadang mengizinkan kita kehilangan sesuatu justru untuk mendapatkan yang terbaik. Kemenangan versi kita, versi manusia adalah saya berhasil dalam dunia ini. Tapi terkadang kemenangan versi Tuhan adalah membuat kita kalah dengan dunia. Membuat kita kehilangan apa yang kita anggap sesuatu yang berharga di dunia ini. Tetapi sebaliknya, mendapatkan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jika kemenangan itu dari Tuhan, sudah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemenangan dari Tuhan mendatangkan sukacita bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sengsara membawa nikmat. Saat ini mungkin perjalanan kita mengikut Tuhan penuh dengan kesengsaraan. Perjalanan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Dia penuh dengan kesengsaraan. Tapi percayalah, pada akhirnya kesengsaraanmu ini membawa engkau pada kenikmatan yang tidak pernah terbeli. Kesusahanmu saat ini, satu saat nanti mendatangkan sesuatu yang indah bagi dirimu. Selamat mengikut Tuhan, selamat berjalan bersama Dia. Selamat tetap setia, sekalipun sengsara engkau alami. Percayalah, sengsaramu sekarang tidak sebanding dengan nikmat yang akan Tuhan berikan pada akhirnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mungkin hidup kita tidak baik-baik saja. Tetapi hidup yang benar adalah hidup yang mengucap syukur. Mari mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 baitnya yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah tertegun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami di antara beribu bahkan bermiliar manusia di dunia ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Terima kasih ya Tuhan Engkau menyelamatkan kami, Engkau memilih memanggil kami untuk melayani Engkau, Engkau memilih kami, memanggil kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu. Walaupun ada banyak kesengsaraan mungkin, ada banyak duka cita, tapi bahkan kami percaya ada sukacita yang menanti kami. Karena mengikut Tuhan tidak hanya bicara tentang mahkota, tapi mengikut Tuhan juga kami harus siap untuk memikul salib kami. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang senantiasa menjaga kami, menyertai kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan kami mau berdoa, kami menyerahkan untuk segala pergumulan dunia ini, bangsa ini, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau tahu kesulitan yang sedang dialami, Engkau tahu kesulitan-kesulitan
karena virus corona ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan memberkati setiap organisasi-organisasi kesehatan, Tuhan memberkati semua volunteer, tenaga medis, tenaga perawat, relawan, semua yang ambil bagian terlibat dalam pemberantasan virus ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Kami terus berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang karena situasi-situasi seperti ini tidak bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang harus mengalami PHK atau apapun, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa bagi para tenaga medis, kami berdoa bagi aparat keamanan TNI Polri, mereka yang berjeri lelah, kami menyerahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, kota kami Banyuwangi, para pemimpin kami, Tuhan menjaga, melindungi mereka semua. Secara khusus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, dalam ibadah-ibadah new normal yang mulai berlangsung, Tuhan menjaga jemaat Tuhan yang bisa beribadah di rumah-rumah. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang karena usia, karena kondisi fisik yang harus beribadah di rumah masing-masing, juga Tuhan menjaga mereka. Biarlah ibadah di rumah tidak membatasi mereka untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami terus berdoa untuk setiap tim pelayanan, secara khusus yang ada di GKJW Jemaat Banyuwangi. Kami menyerahkan untuk setiap pelayan firman, kami berdoa untuk setiap anggota majelis jemaat, kami berdoa untuk setiap pokja, untuk setiap gugus tugas, anggota gugus tugas, kami berdoa untuk setiap relawan, kami berdoa untuk pandu puji, tim musik, tim multimedia, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan di GKJW Jemaat Banyuwangi. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan panggilan pelayanan kami. Kami percaya Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami dengan segala kelemahan kami. Dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk melayani Engkau sampai kepada akhirnya. Kami percaya kemenangan-kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tidak mudah, karena mungkin ada banyak tantangan yang harus kami lalui selama pelayanan kami. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Karena itu kami berdoa ya Bapa, berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan jaga lindungi setiap kami. Tuhan bentengi kami, keluarga kami yang harus kami tinggalkan di rumah-rumah. Karena kami harus terlibat dalam pelayanan. Tuhan menjaga mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit karena usia, karena fisik, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para anak-anak pemuda, anak remaja, madya, balita, bahkan sampai pratama, sampai ke anak-anak bayi sekalipun kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, secara khusus pergumulan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami, senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan, seberapapun yang mampu kami berikan. Tuhan sucikan, kuduskan sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelayanan kami. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dan memberkati juga setiap tangan yang mungkin belum bisa memberi. Tuhan memberkati berlimpah pekerjaan, tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tangan yang akan mengelola persembahan ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri doa pagi saat ini. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terkadang ikut Tuhan mungkin sengsara. Tapi percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kita, menuntun langkah perjalanan kehidupan kita. Sengsara kita saat ini sebanding dengan nikmat yang akan Tuhan beri pada akhirnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, Kidung Jemaat 370, baitnya yang kedua, menjadi refleksi bagi kita. Mau berjalan dengan
badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kami mau berjalan mengikut Engkau, sekalipun mungkin ada penderitaan yang menanti kami. Kami mau mengikut Engkau, sekalipun ada kesulitan yang siap menghadang kami. Kami mau berjalan pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Keselamatan, sukacita yang dari Tuhan Yesus, yang menyertai kami mulai pagi hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi bagi kita saat ini. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Dia tidak melepaskan kita. Dia bersama dengan kita melewati setiap perkara, setiap proses kehidupan kita. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan